除了仙恩法会，我们哪里也不去。真是正经法会。不罚。玉气迎亲，疏通经脉。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggua dari Tun Tianji atau Swallowing the Heaven, tepatnya untuklah episode 13. Bagi yang belum nonton, untuklah di part sebelumnya, atau yang lupa, kalian boleh tonton dulu ya, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut, mereka berdua juga membakar Baitong dan juga Citong. Lalu Wuyu dan Zhongwu kembali pergi ke tempat pengungsian. Di sana sudah banyak para imigran yang sedanglah mengungsi. Tetapi kedatangan mereka berdua ini langsunglah dipertanyakan. Apakah mereka datang untuklah membawa mereka ke tempat upacara Xian E? Sayangnya untuk Putri Wuyao tidak memberikan informasi yang begitu tepat. Mereka sama sekali tidaklah mengetahui apa itu upacara Xian E. Zhongwu dan juga Wuyu hanya bisa garuk-garuk kepala saja. Hal inilah membuat para pengungsi menganggap kalau mereka adalah iblis yang akan mengambil nyawa mereka. Semua kesalahpahaman ini disebabkan oleh Tuan Bai atau Baitong yang meminta kepada para pengungsi untuklah jangan keluar dari ruangan ini. Jika mereka keluar, maka nyawa mereka akanlah dihabisi oleh seluruh para iblis yang berada di kota, guys. Dan Zhongwu menekankan kepada mereka, Tuan Bai yang mereka kenal dan sangatlah mereka percaya itu adalah iblis yang sebenarnya di dalam kota ini. Justru mereka berdua datang untuklah menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya mereka sama sekali tidaklah percaya. Bahkan mereka melemparkan beberapa barang untuklah mengusir mereka berdua. Tidak lama dari itu terdengarlah suara orang yang berasal dari luar merasa adanya sebuah keributan dan sedanglah menuju ke tempat mereka. Tidak ada pilihan sama sekali, mereka berdua memutuskan untuklah keluar dan mencari tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan upacara Xian E. Dan dia sangatlah yakin kalau upacara ini akanlah melibatkan para pengungsi dan dijadikan sebagai tumbal. Sedangkan untuk para pengungsi yang telah dijanjikan satu hal, mereka menganggap dalam upacara Xian E ini mereka akanlah menjadi seorang kultivator. Karena rumor-rumornya di dalam upacara tersebut akanlah bertemu dengan sang abadi atau sang kultivator, guys. Dan karena mereka tidak memiliki waktu yang begitu banyak, Wuyu kembali bertanya di mana para pengungsi lainnya yang telah diselamatkan oleh sang putri. Zhongwu memberitahu tempat keberadaan yang pasti, dan dia kembali bertanya apakah utusan abadi Sun Doju ini inginlah kembali bertanya kepada mereka tentang upacara Xian En ini. Wuyu langsung angguk-angguk kepala dan meminta kepada dia sekarang bawa dia ke sana sekarang juga. Sementara untuk Ratu Yunxia, dia telah mendapati informasi baru kalau musuh telah melarikan diri. Baitong dan Citong telah dijatuhkan olehnya. Informasi tersebut membuat sang ratu sungguhlah begitu marah. Ternyata untuk dua bawahannya sama sekali tidaklah begitu berguna. Sedangkan untuk tetua yang berada di belakangnya meminta kepada Ratu Yunxia untuklah mencari beberapa bawahan yang cukuplah kuat. Karena untuk sekelas mereka berdua saja tidaklah mampu, berarti kemampuan dari Sun Doju ini tidak bisa diremehkan. Dan juga dia memperingati kepada Ratu Yunxia, jika dia inginlah menghabisi nyawa dari Sun Doju, itu boleh-boleh saja. Tetapi dia haruslah mempunyai rencana yang begitu matang. Jika nantinya Sun Doju berhasil disingkirkan, dia haruslah mencari alasan kepada Sekte Pedang Tongtian. Karena setelah Sekte Pedang Tongtian mengetahui bagian darinya telah meninggal dunia, mereka pasti akanlah menyelidikinya dengan begitu detail. Ratu Yunxia hanyalah berkata, itu janganlah khawatir, dia akanlah meninggal dunia karena pembasmian iblis, sesuai rencana yang dia sebutkan sebelumnya. Tetapi ya, untuk tetua sebagai gurunya juga meminta kepada Ratu Yunxia
jangan pernah meremehkan sekte pedang Tongtian. Karena untuk sekte pedang Tongtian juga memiliki dukungan yang begitu kuat, yaitu tebing Feng Shui. Mungkin saja dalam penyelidikan ini akanlah melibatkan tebing tersebut. Dan jika dia meremehkan tebing Feng Shui, maka semua rencana yang telah mereka siapkan bertahun-tahun akanlah hancur dalam sekejap. Apalagi ada seorang pria tua yang berasal dari tebing Feng Shui sama sekali tidak bisa mereka hadapi. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kelangsungan dengan upacara Xian E? Yang nantinya upacara ini akanlah diselenggarakan sesuai jadwal esok hari. Dan benar saja guys, upacara Xian E ini adalah upacara penumbalan. Nantinya mereka yang telah menjadi tumbal tidak akan lagi menjadi manusia. Permintaan dari gurunya, pastikan ada orang yang mengawasi mereka dengan seksama, agarlah para tumbal-tumbal ini tidak keluar dari ruangannya sama sekali. Sementara Wuyu dan Zhongwu yang telah berada di kuil dewa sama sekali tidaklah menemukan para pengungsi. Yang ternyata ya para pengungsi ini telah dipindahkan oleh pasukan kerajaan. Beruntungnya saja ya, indera penciuman dari Touye sungguh begitu kuat. Dan mereka berhasil menemukan keberadaan para pengungsi yang sedanglah melakukan ritual untuklah penyembuhan mereka. Tetapi Wuyu melihatnya dengan seksama dan tidaklah bertindak terburu-buru. Justru Touye atau si monyet kecil inilah yang diperintahkan untuk bertugas. Selama ritual ini, mereka langsunglah melihat adanya pergerakan yang sangatlah misterius, membuat para pengungsi menganggap itu adalah monster, sehingga satu persatu dari mereka langsunglah melarikan diri. Sedangkan ya, untuk membawa acara ritual ini sungguh begitu marah dan melihat ternyata pembuat masalah ini adalah monyet kecil. Sehingga serangan bertubi-tubi langsunglah dikerahkan. Beruntungnya, Touye berhasil melarikan diri. Sedangkan untuk Wuyu kembali mengeluarkan tongkatnya untuklah mengatasi permasalahan ini. Karena mereka semua sudah salah paham. Dia bukanlah iblis dan juga bukan musuh dari mereka. Tetapi tetap saja pembawa acara ini menganggap dia adalah seorang iblis yang sedanglah menyamar. Beruntungnya saja permasalahan mereka tiba-tiba terhenti dengan munculnya cahaya yang begitu terang menerang. Yang ternyata itu adalah tetua Houtian yang berasal dari sekte Songyan. Namun ya, hanya Wuyu sajalah yang mengenalinya. Sedangkan untuk mereka semua sama sekali tidak ada yang mengenalinya. Namun dengan kedatangannya, dia memberikan penjelasan kalau itu hanyalah seekor monyet kecil saja dan mereka tidak perlu untuklah takut. Dan juga dia meminta kepada panitia di sana untuklah melanjutkan acara ritual penyembuhan. Sehingga mereka pun kembali duduk dengan begitu tenang. Dan dia pun memberikan sedikit anugerah kepada mereka. Sebut saja seperti itu ya. Sedangkan ya untuk Wuyu, dia dalam mengenalinya merasa adanya sebuah kejanggalan. Dia yakin dengan melakukan ritual penyembuhan ini sudah pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Atau lebih tepatnya ada maunya guys. Sesingkatnya, setelah acara selesai, Houtian yang disebut sebagai pelindung abadi menitipkan barang kepada panitia ini dan diberikan kepada Wuyu, yaitu pil pembersih jiwa abadi. Konon katanya kalau pil ini dapatlah menyembuhkan semua penyakit. Wanjai. Tanpa sepatah kata apapun, Wuyu langsunglah menerimanya. Sedangkan untuk Zhongwu, dia terus-terusan mempertanyakan apakah benar pil ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Dia sangatlah tidak yakin. Sedangkan ya, untuk para pengungsi ini, ternyata mereka sangatlah percaya banget guys. Tidak ragu-ragu sama sekali, mereka langsunglah meminum pil tersebut. Lantas, Wuyu inginlah membuktikan sebenarnya apa yang dia rencanakan. Dia pun langsunglah meminum pil pembersih jiwa. Memang benar, pil yang diberikan olehnya sesuai yang dikatakan. Tetapi dia tidaklah tahu pil yang diberikan kepada seluruh para pasiennya apakah ini asli atau palsu. Hanya saja ya, Wuyu masihlah penasaran apa yang sebenarnya sedang dia lakukan.
Untuk Zhongwu yang telah melihat kebaikan dari semua ini, menganggap ya ritual ini sah-sah saja. Jadi dia meminta kepada Sun Doju untuklah mengakhiri penyelidikan ini. Sayangnya, Wu Yu sama sekali tidaklah percaya. Dia meminta kepada Zhongwu untuklah mengawasi para pengungsi ini. Dan jika terjadinya sesuatu kepada mereka, cepat laporkan kepada dirinya. Dan setelah acaranya benar-benar bubar, terlihatlah ada salah satu panitia di sana telah berubah menjadi mayat hidup. Ya elah. Sementara itu, di ruangan penyihir dari Kerajaan Ilahi Timur, mereka telah melakukan sebuah ritual dan terlihatlah bola berwarna merah yang begitu besar sembari mengucapkan tugas mereka sangatlah begitu penting, yaitu membawa pulang kembali Putri Wuyao ke Kerajaan Ilahi Timur. Karena dia adalah putri yang telah ditakdirkan. Jika mereka berhasil, maka mereka akanlah menyempurnakan kekuatan takdirnya. Dan 2 utusan terkuat telah dikerahkan menuju ke kerajaan Dongye. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Dan dilanjutkan untuklah di hari Senin minggu depan ya. Meskipun untuk episode kali ini cukuplah begitu membingungkan, tetapi kita sudah tahu betul apa yang diinginkan oleh Tetua Hou-Tien dan juga yang diinginkan oleh Kerajaan Ilahi Timur. Ya, Tetua Hou-Tien inginlah memiliki banyak sekali pasukan yang begitu sangatlah setia kepadanya, yaitu dengan cara melakukan ritual penumbalan dan mengubah seluruh para manusia menjadi pasukan mayat hidup. Sedangkan untuk Kerajaan Ilahi Timur menginginkan Putri Wuyao untuklah bisa menyempurnakan kekuatan takdir mereka. Kalau untuk Sun Doju ataupun Wu Yu, ya sudah pasti tugasnya menghambat mereka semua. Inilah tanggung jawab dia sebagai utusan dari Sekte Pedang Tongtian. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.